Assalamualaikum. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, fungsi konsumsi pertama kali itu diperkenalkan oleh John Keynes atau Keynes, di mana Keynes itu berasumsi bahwa konsumsi itu memiliki beberapa sifat khusus. Yang pertama, ada yang namanya konsumsi mutlak atau absolut. Artinya apa? Meskipun kita tidak mempunyai pendapatan sama sekali, kita tetap harus makan ya, demi pertahanan hidup. Yang kedua, konsumsi yang berhubungan dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Ketika kita punya tambahan uang, pasti diiringi oleh konsumsi kita yang juga akan mengalami kenaikan. Nah, itu namanya di sini dapat dibelanjakan ya, pendapatan yang dapat dibelanjakan atau namanya YD, biasa kita tulis YD seperti ini atau disposable income. Kemudian, nah, apabila pendapatan meningkat di sini, pendapatan itu simbolnya Y, maka konsumsi dengan simbol C juga akan mengalami peningkatan meskipun dia jumlahnya sedikit. Nah, delta Y ini menunjukkan perubahan pendapatan yang siap dibelanjakan. Delta C adalah perubahan konsumsi. Nah, delta C dibagi dengan delta YD atau disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan kurang dari 1 sehingga ini lebih besar dari 0 tetapi dia kurang dari 1. Nah, ini disebut dengan kecenderungan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume, MPC. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, maka fungsi konsumsi itu bisa kita peroleh dari A, ya kan tadi kan dikatakan bahwa kita meskipun nggak punya uang tetap harus makan. Kemudian BYD, ya, C itu adalah konsumsi, A itu adalah konsumsi dasar tertentu meskipun nggak punya uang, B kecenderungan konsumsi marginal, MPC, dan YD adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Kemudian, nah, bila fungsi pendapatan itu, cara mencari pendapatan itu kan pasti dari C plus S atau konsumsi dan saving. Atau bisa juga Y sama dengan C aja. Kalau kita nggak punya uang untuk saving atau nabung, ya udah berarti kan kita cuma punya uang untuk konsumsi ya. Ketika sudah ketemu seperti ini, maka saudara lakukan substitusi, yaitu C yang menjadi di depan sama dengan A plus B YD. Sehingga diperoleh Y itu adalah dari A plus B YD, itu konsumsi tadi, dan saving. Maka untuk fungsi savingnya, saudara tinggal turunkan ke sini. Pendapatan dikurangi konsumsi. Kalau nggak ada kalau nggak ada cukup untuk nabung, ya sudah, kita nggak ada. Maka di sini ada min A. Dia tidak tetap, artinya meskipun nggak punya uang, kalau nggak punya uang ya nggak nabung, kalau ada sisa ya nabung, seperti itu. Ya. Kemudian ketika digambarkan dalam kurva, maka kurvanya seperti ini. Di sini konsumsi dan saving. Di sini ini adalah pendapatan. Ya, ketika equilibrium, ketika Y sama dengan C, habis untuk buat makan doang gitu ya. Tapi kalau ada di bawah ini artinya apa? Dia nggak bisa nabung, konsumsinya kurang. Kalau dia ada di sini, dia bisa melakukan saving. Ya. Kemudian contohnya di sini, saya punya contoh, bila fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan fungsi konsumsi 15 plus 0,75Y, dan pendapatan dapat dibelanjakan adalah 30 miliar. Ini adalah disposable income-nya nih, sebesar 30 miliar. Nah, berapa nilai konsumsi agregat bila pendapatan yang dapat dibelanjakan 30 miliar? Dan berapa keseimbangan pendapatan nasionalnya? Y equilibrium. Kemudian gambarkan fungsi konsumsi dan tabungan secara bersama-sama. Maka penyelesaiannya adalah tadi pendapatan yang bisa dibelanjakan adalah sebesar 30
miliar. Fungsi konsumsinya adalah 15 plus 0,75 YD. Maka saudara tinggal masukkan di sini. YD diganti 30 miliar. Maka totalnya adalah 37,5 miliar. Inilah total konsumsi. Kemudian tadi saudara juga diminta mencari apa? Keseimbangan pendapatan kan ya. Maka di sini keseimbangan pendapatan itu YD sama dengan C plus S. S-nya di sini sama dengan Y min C. Maka di sini YD-nya min 15 plus 0,75 YD. Nah, YD ini kan sebenarnya angka 1 ya kan? 1 ya. Ini kan 1. Ada 0,75 berarti masih ada sisa 0,25. Maka di sini yang sama-sama mengandung YD dicoret, maka di sini tinggal min 15 plus 0,25 YD. Kan tadi 1 dikurangi 0,75 menjadi 0,25 YD. Kemudian keseimbangan pendapatan itu terjadi ketika S itu sama dengan 0. Maka di sini kan tadi 0 sama dengan min 15 plus 0,25 YD. YD-nya maka berapa? Ya kan 15 dibagi 0,25. Hasilnya adalah 60 miliar ya. Seperti ini ya. 60 miliarnya diperoleh dari perhitungan saya yang seperti ini. Maka keseimbangan pendapatannya adalah 60 miliar. Kemudian ketika saudara diminta menggambarkan ke dalam grafik fungsi, kurvanya adalah seperti ini. Ini tuh artinya apa sih? Ketika kalian pendapatannya 1, maka ya konsumsinya 1. Ketika kalian pendapatannya 2, maka konsumsinya 2 gitu ya. Kemudian di sini fungsi S-nya dapatnya dari mana? Kan tadi disposable income-nya ketika ininya 0, kita tetap butuh makan 15. Maka di sini kan tadi ada angka 15 kan. Tetap harus ngeluarin uang 15. Kemudian ketika ini 100, maka ini 90. Saudara tinggal masukkan ke dalam persamaan aja. Seperti itu ya. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait fungsi tabungan dan konsumsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.